Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa melakukan proses pembelajaran walaupun hanya secara daring. Tapi alhamdulillah. Salawat bering salam dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita mengucapkan salawat kepadanya kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrido Zaputra. Saya lulusan S1 Universitas Islam Riau, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, itu jurusan saya. Dan saya mengambil S2-nya di Padang, itu jurusan pendidikan olahraga dan fakultasnya itu Fakultas Ilmu Keolahragaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan karena ini adalah bentuk tugas pedagogik, tugas S2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik guru aktif dan siswa belajar dilihat dari sudut pedagogiknya. Sebenarnya sebelum kita memahami tentang karakter guru yang aktif itu seperti apa, kita harus tahu dulu latar belakang guru yang aktif itu seperti apa. Guru yang aktif berarti guru yang tidak hanya terpaku kaku pada pembelajarannya. Maksudnya di sini guru itu mesti memiliki gaya-gaya mengajarnya. Tidak hanya terfokus pada buku, tidak hanya terfokus pada LKS. Sebagai guru olahraga itu seharusnya kita harus kreatif, memunculkan kreativitas kita untuk mengajar peserta didik tersebut, apalagi guru olahraga. Kalau guru olahraga anak itu bisa menjadi bosan, itu bisa gawat. Nah, kenapa? Adanya pembelajaran olahraga, adanya pembelajaran PNS di suatu sekolah itu guna untuk membuat anak itu mempreskan pikirannya dari pembelajaran yang sulit yang ada di sekolah, seperti matematika, seperti bahasa Inggris. Dengan adanya pembelajaran olahraga ini, anak itu bisa senang seharusnya. Tapi kalau misalnya anak itu dengan pembelajaran olahraga anak itu tidak bisa gembira, tidak bisa senang, berarti ada yang salah pada sistem pembelajarannya. Nah, seperti itu. Oke. Latar belakangnya mungkin kurang lebih seperti itu. Dan kita harus tahu dulu pedagogik ini adalah materi terpenting apabila kita ingin menjadi guru. Memang pedagogik ini setiap guru itu cara mengajarnya itu berbeda-beda ya, walaupun materinya sama pedagogik. Itu tadi tentang kreativitas gurunya masing-masing, bagaimana cara mengajarnya. Apalagi kalau misalnya guru olahraga itu harus memunculkan kreativitasnya dalam mengajar ya. Seperti kalau misalnya bermain tentang misalnya materi bola besar. Materi bola besar itu contohnya sepak bola. Materinya di situ ada passing. Ya, bagaimana kita memunculkan kreativitas kita mengajar, atau bagaimana kita membuat permainan agar anak tersebut mau melakukan semua gitu. Terkadang kan kalau kita ajak anak tuh untuk melakukan teknik dasar, kalau hanya kita kasih bola aja, misalnya kita kasih, kebanyakan seperti itu. Waktu saya
SMP, SD gitu juga. Dikasih bola, misalnya materi kita bola besar, dikasih bola, langsung anak itu kita disuruh oleh guru olahraga tuh, nih ada bola, bola kaki nih, main. Dibiarkan aja seperti itu. Sebenarnya itu cara pengajaran yang salah. Kalau seperti itu banyak siswa dan siswi tidak melakukan. Paling yang melakukan teknik dasar itu atau melakukan passing itu hanya siswa dan siswi yang hobi bola aja. Apalagi siswi. Kalau siswi itu kebanyakan tak suka olahraga, hanya sebagian yang suka olahraga. Paling kalau siswi itu sukanya olahraga voli. Kalau sepak bola itu jarang sekarang. Memang ada, tapi bisa dihitung. Nah, seperti itu. Nah, jadi inilah guna pembelajaran pedagogik di mata kuliah S1 dan S2 ini. Gunanya untuk memunculkan kreativitas guru dalam mengajar. Seperti itu. Nah, karena kreativitas guru itu berbeda-beda. Baik, kita lanjut ke karakteristik guru aktif itu seperti apa sih? Peranan guru yang memberdayakan kualitas peserta didiknya, artinya keberhasilan seorang siswa niscaya tak lepas dari gurunya. Guru memainkan peranan penting dalam epicentrum pengembangan kualitas diri siswa. Dengan demikian, ada peribahasa, guru kencing berdiri dan murid kencing berlari. Maksudnya guru ini sebagai panutan bagi siswa-siswanya. Apabila gurunya aktif, maka siswanya juga begitu. Tapi sebaliknya, apabila gurunya itu tidak aktif, gurunya itu malas-malasan dalam mengajar, ya siswa juga. Jangan salahkan siswa kalau gurunya sendiri seperti itu. Guru itu kan diguguh dan ditiru. Nah, jadi gimana perilaku siswa itu tergantung gurunya. Nah, oke. Itu tentang penjelasannya sedikit. Baik, kita lanjut. Berikut ada Berikut ada 7 karakteristik guru yang aktif pada masa sekarang. Ada 7 karakteristik guru yang aktif pada masa sekarang. Yang pertama itu lifelong learner. Di mana di sini penjelasannya pembelajaran seumur hidup. Guru perlu mengupgrade terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada, karena zaman terus berubah dan guru wajib up to date. Maksudnya mencari pengetahuan baru tentang cara mengajar gitu. Dengan cara pengajaran model lama dibawa lagi ke masa sekarang, seperti pembelajaran olahraga zaman dulu kan tinggal dikasih bola itu. Seperti zaman saya masih ketemu kemarin tuh waktu SD, pembelajaran olahraga, guru olahraganya cuma disuruh pemanasan, kemudian dikasih bola terus main. Terus kalau misalnya udah bunyi bel, bolanya diambil lagi. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah gaya pembelajaran lama. Di guru olahraga itu harus up to date. Seperti itu. Ya, agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka. Baik, itu yang pertama, lifelong learner. Kemudian yang kedua itu, yang saya bilang tadi, sebagai guru olahraga hendaknya kita kreatif dan inovatif. Di mana maksudnya di sini siswa yang kreatif, seperti saya bilang tadi, siswa yang kreatif lahir dari guru yang
kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi seperti itu. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi bagaimana bagaimana pembelajaran guru yang diberikan kepada muridnya, begitu juga muridnya menjadi, kalau misalnya aktif, muridnya begitu juga aktif. Kalau misalnya kreatif, begitu juga muridnya. Jadi tergantung pada gurunya. Oke, itu jelas harus kreatif dan inovatif. Nah, yang keempat ini, yang ketiga ini mengoptimalkan teknologi. Oke, mengoptimalkan teknologi. Jadi di masa sekarang dengan adanya teknologi ini dapat membantu kita atau mempermudah kita melakukan proses pembelajaran ke peserta didik. Misalnya di masa sekarang ini kita belajar tidak ada tatap muka karena peserta didik itu kebanyakan diliburkan. Nah, bagi yang di kota-kota yang fasilitasnya lengkap, bagi yang anak-anak yang di kota-kota yang perekonomian orang tuanya rata-rata mampu, dan anak-anaknya rata-rata punya HP, jadi bisa dilakukan untuk pembelajaran daring. Pembelajaran daringnya seperti ini kan, lakukan kirim video. Nah, kalau misalnya pembelajaran olahraga dilakukan dengan daring, mungkin peserta didik itu kalau misalnya pembelajaran passing bawah dalam bola voli itu bisa divideokan di rumah. Bagaimana caranya? Nah, kita kirim dulu contoh video passing bawah, kemudian disuruh anak itu praktik di rumah, bikin video, kirim ke grup. Nah, seperti itu, kirim ke grup kelas atau ke grup mapelnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu gunanya kita mengoptimalkan teknologi, karena pada masa sekarang ini kita sangat ketergantungan pada teknologi. Bagi yang gaptek, maka dia akan ibaratnya itu akan ketinggalan zaman kalau dia gaptek, kalau masih melakukan sistem belajar seperti zaman dahulu. Nah, contoh misalnya dia tidak tahu, kalau dia gaptek teknologi, bagaimana dia melakukan sistem belajar daring seperti ini. Oke. Yang selanjutnya itu reflektif. Reflektif itu yaitu guru yang reflektif merupakan guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajar kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Nah, jadi guru yang reflektif itu guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Nah, jadi ketika guru melakukan penilaian, gunanya untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Nah, seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu kolaboratif. Kolaboratif nih mungkin biasanya dibilang kolaborasi dalam kita ya, collab. Nah, gitu. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad sekarang ini di milenial, abad 21. Guru dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan siswa dalam pembelajaran. Lalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Nah, jadi harus ada interaksi antara guru dan siswa. Jangan monoton aja. Harus ada timbal balik. Setelah kita mengajar ada yang bertanya, seperti itu. Ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya saya yang bertanya gitu. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa, seperti itu. Oke.
Selanjutnya itu ada menerapkan student centered atau menerapkan student center. Maksudnya ini seperti apa? Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Karena kita di sini nih memasuki era milenial atau kekinian. Jadi dalam hal ini siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Jadi begitulah kelas K13. Ibaratnya kalau misalnya air dan gelas, kita tidak perlu menuangkan air itu lagi ke gelas untuk kita kasihkan ke anak murid. Jadi kita tinggal mengasihkan ini gelas, ini air, tuangkan sendiri nak. Seperti itu. Jadi kita hanya memberi fasilitasnya seperti itu. Jadi itu sistem pembelajaran K13 seperti itu. Jadi kita memberikan fasilitas saja. Jadi anak tuh yang mengembangkan. Jadi seperti anak kuliahan kayak itu kan. Tapi sebenarnya bagus juga kayak gitu. Jadi guru tak capek-capek gitu. Oke, kita lanjut. Tadi yang berapa tadi? Maaf. 2, 3, 4. Oke, yang keenam. Yang keenam, maaf, tadi itu yang keenam dan yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Menerapkan pendekatan diferensiasi. Apa maksudnya ini? Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa, pengelompokan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan pilihan guru, menerapkan formative assessment dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya, atau tak hanya tes tulis, tak hanya itu. Jadi maksudnya ini kita tuh tak hanya menilai dari penilaian pandai tak siswa itu menulis, pandai tak siswa itu membaca, itu pandai tak siswa ini memahami apa yang dijelaskan, bisa tak siswa itu memahami. Jadi guru itu tidak hanya, apalagi guru olahraga itu dia tidak hanya menilai dari kognitifnya. Kemudian dia harus menilai juga dengan menilai psikomotornya. Dia tidak hanya menilai kognitifnya, tapi dia harus menilai psikomotornya juga. Dimana tujuan berolahraga ini adalah bagaimana siswa itu bisa bergerak, bagaimana siswa itu bisa mempraktekkan apa yang dicontohkan. Seperti itu. Jadi harus ada pendekatan antara guru dan siswa. Oke. Dari penjelasan tersebut atau dari penjelasan yang sudah saya paparkan ini, bisa disimpulkan bahwa seorang guru hendaknya menguasai ilmu pedagogik, karena ilmu pedagogik ini sangat penting apabila kita ingin menjadi guru atau dosen. Guna untuk supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan itu sampai ke siswa atau siswi atau mahasiswa atau mahasiswi, seperti itu. Dan setiap guru itu memiliki karakteristik yang aktif agar kita bisa menjadi guru yang kreatif. Jadi guru bukan hanya mengasih materi, bukan hanya mencontohkan, tapi harus kreatif juga, supaya siswa itu memahami apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Karena guru itu kan diguguh dan ditiru. Oke, mungkin karena waktu sudah mencapai 19 menit, 20 menit sudah nih. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.